anak sebagai pelaku menjadi persoalan yang tidak kunjung usai. Tidak hanya kejahatan ringan yang mereka lakukan, bahkan tindakan keji yang tega dilakukan kepada korban. Lantas apa faktor penyebabnya dan bagaimana untuk solusi menangani kasus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil, calon legislatif Parlemen Remaja 2023, Dapil Aceh 1 dari SMA Negeri Modal Bangsa. Manusia adalah makhluk monopolaris, baik dilihat dari segi hakikat, kodrat, dan kedudukannya. Segi hakikat menyatakan manusia terdiri dari jiwa dan raga. Segi kodrat menyatakan manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Dan segi kedudukan menyatakan manusia sebagai makhluk yang dapat berdiri sendiri dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jiwa dan raga manusia akan tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut akan sempurna ketika manusia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum, serta dapat menaati aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang tercantum pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Terkadang fakta yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Ternyata masih banyak di antara kalangan remaja yang suka melanggar norma dan tidak patuh dalam berperilaku. Data UNICEF pada 2016 menunjukkan bahwa kenakalan di usia remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50%. Dan data KPAI pada tahun 2022 tercatat 502 kasus kekerasan secara fisik, psikis, termasuk perundungan. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi di masyarakat secara marak. Oleh karena itu, semakin maraknya pelanggaran terhadap norma yang dilakukan berbagai remaja patutnya mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah. Jika saya menjadi anggota DPR RI, maka saya akan mengajukan kebijakan baru yang memberantas permasalahan yang terjadi sesuai dengan hak dan wewenang DPR RI. Bersama Kemendikbud dan Kemenkumham bekerjasama dalam merancang program pembuatan aplikasi berupa forum edukasi dan diskusi digital dengan pemanfaatan teknologi internet untuk penguatan pengenalan terhadap norma kepada remaja yang dikenal dengan program Law Obedience Education Forum dengan memaksimalkan 3 fungsi DPR. Fungsi legislasi. Pada fungsi ini, sebagai parlemen, saya akan berregulasi undang-undang terkait dalam mengoptimalkan program Law Obedience Education Forum dalam menyediakan forum sebagai tempat bagi remaja untuk dapat mengenali dan menjadi peduli akan kesadaran hukum yang berlaku. Yang kedua, fungsi anggaran. DPR RI mempunyai wewenang dalam mengatur, menimbang, dan mengalokasikan dana secara adil. Maka, saya akan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan anggaran sesuai dengan anggaran terhadap Kemendikbud dan Kemenkumham dalam mengoptimalkan kinerja program Law Obedience Education Forum dalam solusi tingginya tindakan pelanggaran terhadap norma oleh remaja. Tiga, fungsi pengawasan. Saya sebagai anggota legislatif akan terus mengawasi menjalankan undang-undang dengan penggunaan dana anggaran secara tepat dan dalam kebijakan yang dapat menumbuhkan rasa cinta pada remaja terhadap norma yang berlaku melalui program Law Obedience Education Forum. Di program Law Obedience Education Forum, saya berharap kepada para remaja untuk peduli akan hukum dan bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran hukum agar terciptanya remaja sadar hukum, taat aturan, masyarakat aman. Karena modal bagi bangsa adalah remaja yang sadar akan hukum. Saya Muhammad Nabil dari Dapil Aceh 1 siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja 2023.